Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Silvianingrum, mahasiswi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas di Kubang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisa dan perancangan data warehouse menggunakan metode 9-step Kimball. Studi kasus yang saya ambil ini adalah di PT Surganya Motor Indonesia. Penelitian ini disusun oleh Dedi Prasetyo dan Adi Supriyanto dari Universitas di Kubang, Semarang. Untuk latar belakang masalahnya, mari kita mulai dengan alasan mengapa penelitian ini penting. Di era digital sekarang, informasi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan aset utama perusahaan. Untuk menang dalam kompetisi bisnis, perusahaan harus bisa mengambil keputusan berbasis data atau data-driven. Masalahnya, volume data yang sangat besar seringkali menjadi beban jika tidak dikelola dengan benar. Disinilah teknologi data warehouse masuk sebagai solusi. Permasalahan dan tujuan. Apa sih masalah utamanya? Seringkali manajemen kesulitan mendapatkan informasi yang tepat di waktu yang mendesak. Bayangkan jika Anda harus menunggu laporan manual berjam-jam hanya untuk melihat tren penjualan minggu lalu. Itulah mengapa tujuan penelitian ini adalah membangun sistem yang bisa mengolah data mentah menjadi informasi strategis yang mudah diakses, sehingga perusahaan mendapatkan nilai lebih dari setiap data yang tersimpan. Metodologi penelitian. Untuk membangun sistem ini, kami menggunakan metode 9-step Kimball. Mengapa Kimball? Karena metode ini berfokus pada kebutuhan bisnis dan kemudahan bagi pengguna akhir. Selain itu, kami melakukan observasi langsung dan wawancara dengan stakeholder. Secara teknis, kami menggunakan perangkat dari Microsoft untuk pengelolaan data dan Tableau untuk visualisasinya. Kemudian, tahapan 9-step Kimball. Berikut adalah 9 langkah teknis yang kami lalui, dimulai dari memilih proses bisnis, yaitu penjualan, hingga menentukan detail terkecil atau grain-nya. Satu poin penting di sini adalah penggunaan SCD tipe 2. Ini memungkinkan sistem kita untuk terus menyimpan riwayat perubahan. Jadi, jika seorang pelanggan pindah alamat, kita tetap punya data historis di mana mereka tinggal saat melakukan transaksi tahun lalu. Kemudian proses ETL, Extract, Transform, and Load. Dapur dari data warehouse adalah proses ETL. Pertama, kita ambil data atau ekstrak dari database operasional. Kemudian, data tersebut kita bersihkan atau transform. Ini penting karena data operasional seringkali kotor atau tidak konsisten. Setelah bersih, barulah data dimasukkan atau load ke dalam warehouse. Kami juga menggunakan sinkronisasi berbasis timestamp agar hanya data terbaru saja yang ditarik sehingga prosesnya lebih cepat. Kemudian arsitektur OLAP Cube. Arsitektur data yang dihasilkan menggunakan skema star flag intinya ada pada tabel fakta, fact transaksi di tengah, yang dikelilingi oleh berbagai tabel dimensi seperti produk, toko, customer, dan waktu. Dengan struktur bintang ini, kita bisa melihat data dari berbagai sudut pandang, misalnya berapa total penjualan oli di Kota Semarang pada bulan Juni secara instan. Untuk hasil analisis dan visualisasi, inilah hasil akhirnya, sebuah dashboard interaktif menggunakan Tableau. Manajemen tidak perlu lagi melihat barisan angka di Excel, cukup dengan klik mereka bisa melihat tren bulanan, siapa pembeli kita, pria atau wanita, kota mana yang paling menguntungkan, hingga produk apa yang paling laku. Semua data ini saling terhubung. Jika Anda klik satu kota, seluruh grafik lainnya akan menyesuaikan secara otomatis. Kemudian pengujian performa. Mungkin Anda bertanya, seberapa cepat sistem ini bekerja? Kami mengujinya menggunakan query MDX. Hasilnya sangat memuaskan, dengan rata-rata waktu eksekusi hanya 1 detik. Bahkan untuk query spesifik seperti data bulanan, sistem hanya butuh waktu 0,8 detik.
Kecepatan ini sangat krusial agar pimpinan tidak kehilangan momentum saat sedang melakukan analisis. Untuk kesimpulannya, perancangan data warehouse ini berhasil mengubah cara perusahaan melihat datanya. Manajemen kini bisa memantau kondisi bisnis secara real-time tanpa hambatan teknis yang rumit. Untuk pengembangan ke depan, sistem ini bisa dikembangkan lagi agar bisa mengambil data dari berbagai sumber lain yang lebih luas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.